Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Ambil Uang Suami Diam-Diam. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang meski bersuamikan seorang manajer operasional sebuah perusahaan spare part mobil ternama, tak lantas membuat istri dan putrinya kenyang makan enak setiap hari. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Mas, minta uang untuk belanja ya. Kebutuhan dapur habis semua soalnya. Ucap Salma dengan suara pelan karena takut pada Bobby, suaminya yang hendak berangkat ke kantor. Bobby menatapnya tajam lalu mendengkus tak suka. Habis. Kemarin kan sudah mas kasih 200.000 buat belanja seminggu. Kok sudah habis? Tanya suaminya itu sambil menyeringai lebar. Kurang mas, kemarin 50.000 buat beli token listrik, 30 buat beli gas, 120.000 buat beli beras, gula, kopi sama sayur mayur. Tapi udah 4 hari kan udah habis mas. Hari ini gak ada apa-apa lagi di dapur. Beras sudah habis, minyak dan sayur mayur juga sudah gak ada lagi. Gas saja yang masih ada mas. Terang Salma menjelaskan satu persatu. Nah, kalau habis ya sudah, hari ini gak usah makan dulu, puasa. Siapa suruh jatah seminggu gak bisa dimaksimalkan. Kamu pikir nyari uang itu gampang? 200.000 satu minggu itu besar. Mas juga jarang makan di rumah. Mas makan di kantor dan seringnya juga makan di rumah ibu. Kamu jadi istri borosnya gak ketulungan. Coba kalau kamu bisa hemat, kamu pasti bisa nabung untuk kebutuhan mendadak seperti sekarang ini. Bukannya minta dan minta lagi sama suami. Kamu pikir mas ini bank yang bisa cetak uang sendiri? Sudah, mas mau berangkat dulu. Kalau persediaan dapur habis ya sudah, gak usah masak dulu. Dengar. Hardik Bobby tanpa sedikit pun merasa empati pada keluhan istrinya sendiri. Padahal sebagai seorang manajer operasional di sebuah perusahaan spare part mobil, gaji Bobby pasti besar. Tidak kurang dari 10 juta rupiah bahkan lebih. Itu yang Salma ketahui dari browsing di Google. Sebab laki-laki itu tak pernah terus terang padanya berapa gajinya setiap bulannya. Sejak dia diangkat dari seorang staf, biasa menjadi seorang manajer. Tapi mas Zaya gimana? Masa mau disuruh puasa juga? Tadi saja ke sekolah gak bawa apa-apa, gak bawa uang jajan. Kamu gak kasihan? Salma masih mencoba meluluhkan hatinya. Namun lagi-lagi Bobby menyeringai tak suka. Sudahlah, gak usah jadikan Mas Zaya sebagai alasan kamu untuk minta uang terus. Kalau dia lapar itu urusan kamu. Salahmu yang gak becus ngatur uang belanja. Sudah, mas berangkat dulu. Pagi-pagi udah bikin pusing aja. Adik Bobby kembali sebelum kemudian meninggalkan ruang tengah dengan langkah kasar dan menuju halaman rumah, lalu pergi dengan mobilnya, sembari menyentak gas kuat-kuat. Sepeninggal Bobby, Salma mengembuskan napas kuat-kuat. Hatinya nyeri dan benak rasanya kalut serta penat, tak karuan, memikirkan uang belanja yang sudah tak ada lagi. Terus kemana mencari uang? Sementara dia hanya ibu rumah tangga biasa yang tak punya pekerjaan sampingan. Karena dia pikir lebih baik fokus mengurus rumah tangga dan suami daripada sibuk mencari tambahan penghasilan. Tapi ternyata dia salah. Karena dengan fokus mengurus rumah tangga, dia jadi bergantung sepenuhnya dengan suami yang tak bertanggung jawab seperti Bobby. Dan akhirnya kesulitan sendiri seperti sekarang ini. Tadi pagi saja putrinya berangkat sekolah tanpa sarapan ataupun berbekal uang jajan. Hanya air putih saja yang masih bisa dia bawakan di dalam tasnya. Miris sebenarnya. Tapi bagaimana lagi? Punya bapak seorang manajer perusahaan, tapi di rumah mau makan saja susah. Kalau Salma ceritakan ke orang-orang pasti tak akan ada satu orang pun yang percaya. Ting. Sedang Salma bingung dan gundah memikirkan uang belanja yang tak akan bisa lagi dia dapatkan dari Bobby. Tiba-tiba terdengar suara ponsel, tanda ada notifikasi pesan masuk pada aplikasi berwarna hijau yang kini lebih populer digunakan daripada SMS. Segera dia bergerak mencari sumber suara tersebut. Dan terkejut saat menemukan ponsel Bobby ternyata tertinggal di atas meja ruang tengah. Salma mengambil benda tersebut dengan tangan bergetar dan dengan penuh rasa ingin tahu mencoba membuka benda tersebut. Selama ini dia sudah tahu sandi ponsel Bobby karena sering tak sengaja melihat gerakan tangannya saat membuka layar HP-nya. Bob, uangnya udah masuk, 5 juta kan? Cuma ini kayaknya masih kurang Bob, soalnya selain buat DP motor adikmu Mirna, ibu juga mau beli perhiasan. Jadi tolong siang nanti kamu kirim lagi 5 juta ya. Itu juga dapatnya paling cincin 2 mayam. Tulis ibu di papan obrolan.
Ketika Salma merasa kaget membaca pesan tersebut. Sama ini, walaupun tahu kode ponsel Bobby, tapi dia memang tak pernah ingin tahu aktivitas pribadi suaminya itu. Di dalam benda segi empat miliknya tersebut, karena dia berusaha percaya dan positif thinking terhadapnya. Tetapi ternyata, diam-diam Bobby royal pada ibunya dan sebaliknya, sangat pelit dan perhitungan terhadap istri dan anaknya sendiri. Salma mencoba patuh, berbaik sangka dan tak pernah menuntut padanya, meskipun dia hanya memberinya uang sebesar Rp200.000 setiap minggunya. Untuk belanja rumah tangga, mereka termasuk biaya sekolah Mazaya yang sekarang sudah duduk di kelas 2 sekolah dasar. Jika dikalkulasikan, maka dalam sebulan paling Salma hanya mendapat uang sebesar Rp800.000 saja untuk biaya hidup mereka selama 1 bulan. Tak sampai Rp1 juta untuk biaya hidup keluarga mereka selama sebulan. Hingga terkadang dia dan Mazaya terpaksa harus menahan lapar bila persediaan dapur sudah habis. Tapi dengan ibunya, Bobby kelihatannya justru sangat royal. Sekali memberi uang saja sebesar Rp5 juta. Itu pun tak cukup karena sepertinya ibu mertua ingin kembali meminta transferan pada suaminya itu. Bukan untuk belanja dapur supaya bisa tetap makan seperti Salma, tetapi untuk biaya tersier yang tidak urgent seperti yang diminta ibu mertua tadi. Beda dengannya yang saat ini terancam tak bisa makan sebab Bobby kekeh tak mau memberi tambahan uang belanja karena jatahnya minggu ini sudah dia berikan sebesar Rp200.000. Jadi menjelang laki-laki itu memberinya uang lagi, Salma dan Mazaya harus puasa 3 hari lamanya, tanpa sahur dan tanpa berbuka kecuali dengan air putih. Kalau beruntung, biasanya ada Mbak Santi, tetangga sebelah yang hobi sedekah makanan yang sering kali memberikan lauk pauk dan kue-kue buatannya setiap kali tetangganya yang baik hati itu habis masak. Kalau tidak, maka Salma dan Mazaya harus sabar berpuasa hingga tiba saatnya Bobby memberinya jatah belanja untuk 1 minggu ke depan. Miris sekali. Setelah membuka-buka pesan ibu mertua yang ternyata dipenuhi permintaan uang yang dilakukan hampir tiap minggunya itu, Salma kemudian membuka pesan dari kontak WhatsApp yang lain. Dan matanya seketika membulat saat melihat pesan yang dikirimkan oleh sebuah kontak WhatsApp dengan profil seorang wanita cantik dengan anak perempuan berusia sekitar 2 atau 3 tahun di sisinya. Penasaran, Salma pun segera membuka pesan dari kontak WhatsApp tersebut. "Makasih ya mas, transferannya udah Lola terima barusan, 5 juta kan? Tapi minggu depan tambahin lagi ya mas, soalnya Lola pengen beli cincin lagi, seperti yang kemarin mas kasih itu. Cantik banget, makanya Lola pengen nambah 1 atau 2 lagi biar gak malu kalau kumpul-kumpul sama teman arisan, ya mas?" Begitulah isi pesan tersebut. Deg, jantung Salma seolah hendak lepas dari tempatnya. Kalau tadi dia hanya terkejut saja membaca pesan dari ibu mertua. Tapi sekarang, selain kaget luar biasa, dia juga merasa syok membaca pesan tersebut. Ternyata Bobby benar-benar laki-laki yang tak punya perasaan. Kalau membaca dari gaya bahasanya, sepertinya perempuan itu memiliki hubungan spesial dan tidak biasa dengan suaminya. Kalau tidak, tak mungkin Bobby memberikan uang dalam jumlah yang tidak sedikit pada perempuan itu. Dan memberikan cincin seperti yang diakui perempuan itu barusan. Apa jangan-jangan diam-diam Bobby sudah menikah lagi dengannya. Dan perempuan itu adalah istri simpanannya. Kurang ajar sekali kalau begitu. Salma saja sebagai istri pertama dan Mazaya sebagai anak kandung saja harus sering-sering menahan lapar demi rumah tangga ini tetap utuh. Dan dia mendapatkan ridho sebagai seorang istri. Tapi perempuan yang hadir setelah Bobby menikahinya ini malah panen transferan tanpa perlu kesusahan buat makan. Sebagai istri pertama yang sah di mata hukum dan di mata agama, tentu saja Salma lebih punya hak atas harta kekayaan dan penghasilan Bobby dari pekerjaannya. Tapi karena berharap rumah tangga ini baik-baik saja dan dia ridho padanya, Salma terpaksa harus diam dan terus mengalah meski hati terasa sakit dan perut lapar karena kebutuhan dapur yang terus membengkak seperti yang sekarang ini terjadi. Tiba-tiba tanpa sengaja matanya menangkap benda segi 4 berwarna coklat yang tampak menyembul dari bawah bantal kursi di tempat mana Bobby duduk tadi. Meski masih terlipat 2, akan tetapi tampak sekali benda itu tak bisa memuat dengan baik isinya. Sehingga dari sela-sela benda tersebut, Salma bisa melihat isinya, yang sepertinya cukup banyak tersebut. Ya, benda tersebut ternyata adalah sebuah dompet kulit yang sepertinya tak sengaja Bobby tinggalkan di sana. Saat diambil dengan tangan gemetar, tampak segepok uang senilai Rp5 juta yang terselip dengan rapi di dalamnya, berikut kartu ATM dan kartu identitas lainnya. Dengan jantung zigzag tak karuan karena jujur, ini adalah kali pertama Salma menemukan ponsel dan dompet Bobby ketinggalan. Dia pun mengambil uang tersebut dan menyimpannya di dalam bajunya.
Salma kemudian menutup kembali dompet tersebut dan berlari ke depan rumah untuk membuang kedua benda tersebut. Dia yakin tak lama lagi suaminya itu pasti akan kembali lagi, karena sadar ponsel dan dompetnya tertinggal di rumah. Salma akan berpura-pura kalau kedua benda tersebut tak sengaja dia jatuhkan di depan rumah dari saku celananya saat dia buru-buru pergi tadi. Karena kalau kedua benda ini masih tetap berada di dalam rumah ini, Bobi pasti akan tahu dan curiga kalau Salma yang telah mengambil uang dari dalam dompetnya dan membuka pesan WhatsApp yang dikirim ibu dan wanita yang kemungkinan besar adalah istri simpanannya tersebut padanya. Sekarang ini Salma harus bermain pelan tapi cerdas dulu, mengumpulkan uang lebih dulu sebelum mengambil keputusan jika rumah tangga dengan Bobi tak bisa dipertahankan lagi. Karena sikapnya yang zalim terhadapnya dan Mazaya. Sampai di depan rumah, Salma lantas membuang ponsel dan dompet Bobi ke halaman yang berbatu. Sengaja ponsel laki-laki itu dia lempar dengan keras supaya layar LCD-nya rusak. Siapa suruh jadi suami pelitnya kelewatan. Sementara dengan yang lainnya, dia justru jor-joran. Biar dia rasakan akibatnya jadi suami kejam seperti itu. Kalau layarnya rusak, otomatis Bobi tak akan tahu kalau Salma udah membuka dan membaca pesan WhatsApp dari ibu dan gundiknya itu. Kalau uang yang hilang dari dompetnya, tinggal dia bilang saja. Mungkin uang tersebut diambil orang yang kebetulan lewat dan menemukan dompet tersebut. Lupa dia mengambil kartu ATM. Dengan pemikiran, siapa tahu nanti dia bisa mencari-cari berapa nomor PIN-nya dan mengambil uang dari dalam rekeningnya. Ya, mungkin Salma jahat. Tapi yang pasti Bobi lebih jahat lagi padanya. Kalau dia berbuat baik dan bertanggung jawab padanya, mungkin Salma akan membalasnya dengan cara seperti ini. Kali ini Salma sudah sangat nekat. Apa yang terjadi terjadilah. Daripada dia dan Mazaya harus terus menahan lapar. Lebih baik dia ribut dan bertengkar dengannya yang ternyata tak bisa menjadi imam dan suami yang baik ini. Dengannya yang tak banyak protes dan selalu patuh serta menuruti semua kata-katanya saja. Dia bisa bertindak sewenang-wenang seperti ini. Tapi dengan istri muda yang tak punya jasa apa padanya. Dia justru jor-joran memberikan uang belanja jauh lebih banyak dan berlipat-lipat jumlahnya. Daripada dengannya, istri pertamanya sendiri. Jadi jangan salahkan Salma kalau mulai saat ini dia akan menjadi musang berbulu domba dan musuh dalam selimut baginya. Karena dia tak bisa berlaku adil dan bertanggung jawab padanya sebagai istri sahnya dan pada Mazaya, putri kandungnya sendiri. Salma, Sal, kamu lihat gak HP dan dompetku? Kok masih cari-cari gak ada? Baru saja Salma masuk ke dalam rumah dan pura-pura sedang mencuci pakaian. Bobi masuk dengan wajah terlihat gusar. Melihat itu, Salma pura-pura bengong dan tak mengerti. HP dan dompet. Maksudnya? Mana Salma tahu? Dari tadi Salma nyuci baju, Mas. Sahut Salma pura-pura tenang padahal dalam hati merasa bersalah. Tak karuan dan berdosa karena harus membohongi suami sendiri seperti ini. Hal yang baru kali ini Salma lakukan tentu saja dengan sangat terpaksa dan berat hati. HP dan dompet Mas gak ada, mungkin ketinggalan. Coba tolong carikan. Ujar Bobi lagi dengan nada gusar dan intonasi suara yang tak juga berkurang dari sebelumnya. Salma kembali menggelengkan kepala. Tapi Salma benar-benar gak tahu, Mas. Coba Mas cari di depan. Kali aja ketinggalan di kursi karena Mas kan tadi duduk di sana. Atau kalau gak ada, mungkin jatuh jalan gak? Soalnya Salma lihat Mas suka naruh dompet dan HP sembarangan. Suka Mas taruh di saku celana, padahal kan rawan jatuh kalau gak hati-hati, Mas. Ujar Salma mencoba memberikan analisa, meski sekali lagi dadanya terasa pedih karena harus berdusta pada suami sendiri seperti ini. Tak menjawab perkataan Salma, Bobi gegas kembali ke ruang tengah dan segera mencari-cari kedua benda tersebut di atas meja dan kursi ruang tengah. Tak menemukan kedua benda tersebut di atas meja dan kursi ruang tengah serta ruang tamu. Bobi lantas bergegas menuju teras depan dan terbelalak kaget saat menemukan ponsel dan dompet miliknya ternyata berada di atas kerikil di depan rumah dengan kondisi telah rusak. Wajah Bobi langsung kelihatan panik dan gusar. Ya ampun. Kok bisa sejatuh di sini? Hancur lagi HP ini. Sial. Gara-gara kamu ini pasti. Makanya Mas bisa sial begini. Gerutunya kesal. Seperti biasanya, laki-laki itu pasti akan mencari kambing hitam akan kesalahan yang sudah dia perbuat sendiri. Salma tak heran mendengarnya. Sebab bukan kali ini dia menyalahkan Salma setiap kali menemui nasib buruk atau tak sesuai dengan keinginannya. Dan juga dompet kok isinya gak ada lagi. ATM juga hilang. Ngajar. Siapa sih yang sudah ngambil semuanya? Kamu benar-benar gak tahu, Sal. Soalnya perasaan Mas gak menjatuhkan benda ini di sini. Ayo aku, Sal. Kamu kan yang ambil duit dan ATM Mas di dalam dompet ini. Kalau bukan kamu siapa lagi? Adiknya sambil membuka-buka isi dompetnya dan menatap Salma dengan tajam.
saat tak menemukan uang dan kartu ATM dari dalamnya. Ngambil dompet Mas? Emang Mas punya uang? Katanya tadi nggak ada lagi. Salma minta untuk beli kebutuhan dapur aja Mas tolak. Mana tahu Salma kalau Mas ternyata punya uang. Introspeksi diri saja Mas. Kali aja ini balasan dari Tuhan untuk suami pelit dan zalim seperti Mas. Makanya dompet dan HP Mas bisa jatuh dan rusak begini. Coba Mas kasih istri baik-baik. Mungkin gak begini juga kejadiannya. Kalau pasti gak akan menyanyiakan suami yang baik pada anak dan istrinya Mas. Suami itu kan pengayom keluarga. Bertugas mencari nafkah buat anak dan istrinya. Tapi kalau anak dan istrinya saja gak bisa makan, padahal dia ada duit, buat apa Tuhan kasih rezeki lagi? Udah, Salma mau lanjut cuci baju lagi. Kalau Mas masih mau nuduh Salma yang enggak, Salma sumpahin Mas bakalan ngalamin nasib sial yang lebih buruk dari ini. Dengar. Doa orang yang dizolimi itu makbul Mas. Barusan Salma membatin dalam hati Mas dapat sial karena pelit sama anak dan istri. Ternyata bener kan? Makanya jangan pelit-pelit Mas. Salma ini istri Mas. Mas Zaya anak kandung Mas. Bisa-bisanya Mas perhitungan setinggi langit begini. Heran Salma. Jawab Salma menumpahkan kekesalan yang menumpuk di dalam hati. Rasanya capek punya suami seperti Bobby. Tapi kalau mau minta talak sekarang juga, Salma masih punya pertimbangan lain. Salma belum punya apa-apa saat ini. Kalau nekat minta cerai dan hidup sendiri untuk menghidupi dan meneruskan sekolah Mas Zaya, nanti bagaimana? Makanya Salma harus berpikir panjang dan mempersiapkan segala sesuatunya lebih dulu sebelum mengambil keputusan besar, meminta cerai. Salma tak mau gara-gara ketidaksabarannya menghadapi Bobby, nasib putrinya jadi tak jelas nanti. Jadi biar saja untuk sementara waktu ini, Salma menahan hati dan mengalah lebih dulu demi mencapai tujuan sebenarnya yang ada dalam benaknya saat ini. Mendengar jawaban Salma, Bobby tampak marah tapi tak bisa berbuat apa-apa. Karena sadar mungkin ia tak punya bukti kuat untuk menuduh Salma mencuri uangnya. Laki-laki itu pun melangkah gontai menuju mobilnya yang diparkir sembarangan, lalu kembali pergi tanpa berkata sepatah pun lagi. PIN ATM 221222. Setelah capek mencari-cari informasi berapa nomor PIN ATM Bobby, akhirnya Salma menemukan juga angka tersebut tertulis di buku agenda Bobby yang tersimpan di dalam laci meja kerjanya yang berada di kamar sebelah. Kamar yang sama ini menjadi tempat dia bekerja kala harus lembur akhir bulan. Mendapati nomor PIN ATM tersebut tanpa babi bu lagi, Salma pun langsung menuju keluar rumah dan dengan menggunakan ojek online pesanan, segera menuju anjungan tunai mandiri terdekat. Dengan tak sabar lagi, Salma pun segera masuk ke dalam ruang ATM saat sudah sampai dan gegas masukkan kartu serta nomor PIN yang Salma temukan tadi ke dalam mesin ATM. Sukses. Hanya saja Salma terbelalak kaget saat tak menemukan nominal yang Salma harapkan di dalam rekening Bobby. ATM Bobby ternyata tak ada isinya. Padahal kalau Salma kira-kira gaji Bobby setiap bulannya bisa saja mencapai angka 20 juta rupiah. Bahkan lebih, sebab dalam satu bulan suaminya itu bisa mengirimi ibunya uang sebanyak 10 juta rupiah. Dan memberikan jumlah yang sama juga pada gundiknya. Dengan langkah kaki lesu, Salma pun akhirnya keluar dari ruang ATM. Tapi baru saja hendak menelepon kembali ojek online untuk menuju ke pasar, hendak membeli nasi bungkus untuk Salma dan Mas Zaya makan nanti. Karena kalau tiba-tiba Salma belanja dan masak, pasti Bobby curiga. Salma lah yang sudah mengambil uang dari dalam dompetnya. Salma menemukan sosok suaminya itu tengah berjalan masuk menuju bank yang berada di samping ruang ATM ini. Beruntung laki-laki itu tak melihatnya, membuat Salma bertanya-tanya sendiri. Apa Bobby akan memblokir kartu ATM yang saat ini ada di tangannya? Ya, kalau secara logika sudah pasti begitu. Bobby pasti hendak segera memblokir kartu ATM-nya yang hilang, meski saldonya 0 rupiah. Tapi uang gajinya pasti ditransfer perusahaan ke nomor rekening ini. Jadi dia buru-buru memblokir supaya uang itu tak bisa Salma ambil sebagian. Melihat laki-laki itu masuk ke dalam bank, Salma pun gegas keluar dari ATM dan buru-buru memesan ojek online untuk minta diantar menuju pasar. Tok tok tok. Assalamualaikum Ibu, Mas Zaya pulang. Terdengar sapaan dari pintu depan saat Salma sudah beberapa lama tiba kembali di rumah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamu sudah pulang. Mas Zaya, gimana sekolahnya hari ini? Lancar? Tanyanya sambil tersenyum dan membantu putrinya itu membawa tas ke dalam kamarnya. Alhamdulillah lancar Bu, Mas Zaya dapat nilai 100. Oh iya Bu, buku tulis Mas Zaya sudah habis. Bisa tidak Mas Zaya minta belikan 3 buah saja untuk menulis? Ada 3 pelajaran yang bukunya sudah habis. Kata putrinya sembari mencopot kaos kakinya dan meletakkannya di rak sepatu. Salma tersenyum lalu membelai kepala putrinya. Ya, dengan uang yang berhasil Salma curi dari dompet Bobby, Salma pasti bisa membelikan putrinya ini buku baru.
Bobi pasti tak akan tahu kalau uangnya Salma curi dan Salma pergunakan untuk beli buku Mazaya. Sebab laki-laki itu hampir tak pernah peduli pada sekolah putrinya. Insya Allah bisa, nanti ibu belikan ya nak. Nah, sekarang makan dulu. Barusan ibu beli nasi bungkus, yuk kita makan sama-sama. 1 bungkus berdua ya. Ujar Salma pada putrinya yang membuat seketika senyum gadis kecil berusia 8 tahun tersebut mengembang. Alhamdulillah, tumben ibu beli nasi bungkus. Ibu dapat uang dari mana? Tanya Mazaya dengan nada gembira. Salma kembali tersenyum lalu membuka mulutnya. Ada, alhamdulillah ibu dapat rezeki. Cuma Mazaya gak usah bilang-bilang ayah ya, kata Salma mengingatkan. Mazaya mengangguk lalu tersenyum. Iya bu, nanti ayah marah-marah lagi ya bu. Gak mau kasih ibu uang belanja lagi kalau ibu ada uang sendiri. Jawab putrinya dengan nada polos yang jujur membuat batin Salma sakit dan sesak. Bahkan Mazaya yang baru berusia 8 tahun saja sudah tahu tabiat ayahnya yang pelit dan perhitungan pada ibunya. Salma menganggukkan kepala meski terpaksa. Keadaan ini memang belum bisa Salma rubah dengan tangannya. Mazaya yang punya pemikiran buruk soal ayahnya karena Bobi sendiri yang tak mau memberi contoh yang baik pada putrinya. Sehingga Mazaya jadi tak simpati dan kagum pada ayahnya sendiri. Iya, tapi Mazaya harus tetap hormat sama ayah ya. Hanya saja soal beli buku ini, Mazaya gak usah bilang ayah dulu kalau ibu yang belikan. Karena ibu gak mau ayah ribut-ribut. Pokoknya kalau ayah gak tanya, Mazaya gak usah ngomongnya sayang. Mazaya mengangguk lalu kembali tersenyum. Ya bu, jawabnya patuh. Ya udah kalau gitu kita makan sekarang yuk. Mumpung masih hangat nasinya. Kalau sudah dingin nanti gak enak lagi. Kata Salma sembari menggandeng tangan putrinya menuju ke dapur. Dan menikmati nasi bungkus sama-sama dengan perasaan gembira. Bu, ibu tahu nggak? Tadi Bagas di sekolah pakai sepatu baru loh. Tas juga baru. Katanya kemarin dibelikan ayah. Kok Mazaya nggak dibelikan ya bu? Padahal Mazaya ini anak ayah kan bu? Ujar Mazaya tiba-tiba di sela-sela makan. Mendengar perkataan putrinya itu, seketika Salma merasa kaget dan tak enak hati. Bobi membelikan sepatu dan tas baru untuk Bagas, keponakannya yang merupakan anak dari adik Bobi yang bernama Tanti, kakaknya Mirna itu. Padahal Tanti sudah menikah dan suaminya bukan orang miskin. Mereka berdua sama-sama bekerja di perusahaan. Tapi Bobi sempat-sempatnya membelikan anak mereka sepatu dan tas baru. Sementara untuk Mazaya yang merupakan putri kandungnya sendiri, jangankan dibelikan sepatu dan tas baru, berangkat sekolah saja terpaksa tak membawa uang saku. Ya, Salma tak akan lagi menyesal telah melakukan perbuatan ini. Kalau tak Salma lakukan, maka Salma dan Mazaya akan terus menderita. Sungguh miris sekali. Ya udah, Mazaya sabar ya, nanti ibu belikan, tapi gak sekarang ya. Tunggu ayah kasih ibu uang dulu, biar ayah gak tanya-tanya beli sepatu dan tas dari mana. Kata Salma berjanji pada Mazaya. Tak tega rasanya Salma, di saat ibu dan adik-adik Bobi berlimpah uang pemberian darinya. Pun istri mudanya kenyang beli perhiasan hasil transferan darinya. Salma dan Mazaya justru kelaparan dan hidup miskin meski punya suami dan ayah seorang manajer perusahaan. Mau tak percaya, tapi nyatanya Salma mengalaminya sendiri. Ibu gak bohong kan? Hore, alhamdulillah kalau ibu mau belikan Mazaya sepatu dan tas baru. Jadi Bagas dan teman-teman yang lain gak bisa mengejek Mazaya lagi, gak punya sepatu dan tas bagus seperti mereka. Ucap putrinya dengan nada gembira. Ya sayang, maaf. Kemarin Mas kehilangan dompet, makanya Mas gak jadi transfer uang ke kamu buat beli perhiasan. Ini aja Mas terpaksa kasbon di kantor, kan HP Mas jatuh dan layarnya rusak. Jadi Mas terpaksa beli baru karena kalau ganti LCD takut gak maksimal juga hasilnya. Ujar Bobi saat diam-diam Salma menguping pembicaraan laki-laki itu dengan perempuan yang Salma duga adalah istri mudanya itu di teras samping rumah di mana Bobi barusan pamit. Mau nelpon klien katanya barusan. Ih, Mas gimana sih? Kok bisa hilang duitnya? Padahal Lola kan mau pamer ke teman-teman pas acara arisan nanti sore. Lola tambah koleksi baru lagi. Ternyata gagal. Sebel deh. Seru istri muda suaminya itu dari seberang telepon yang sontak membuat Salma merasa sebal. Lebih sebel lagi pada Bobi yang tak berdaya mendengar perempuan pencuri suami orang itu merajuk. Iya, Mas minta maaf, tapi jangan marah dong. Ntar gak cantik lagi. Ya udah, gajian minggu depan Mas kasih 15 juta buat kamu ya. Karena Mas kan harus kasih ibu uang juga. Kalau sama sih gak masuk hitungan. Cuma 800 sebulan Mas kasih. Itu pun Mas cicil tiap minggunya. Cuma sama kamu saja sayang. Mas kasih uang belanja banyak-banyak. Makanya udah dong, jangan ngambek lagi. Nanti hilang seksinya. Ujar Bobi merayu dengan kata-kata yang membuat Salma merasa mual bukan main. Ternyata seperti ini akhlak suaminya di luaran. Tunggu saja Mas, mulai sekarang Salma tak akan menjadi Salma yang jujur dan penurut. Jika kau memaksaku berubah seperti ini.
Iya, kasihan kakak maduku itu ya mas. Gak tahu kalau gaji mas berikan hampir separuh buat aku. Tapi wajar dong karena pelayanan yang aku berikan pun selalu maksimal buat mas. Mas puaskan denganku. Gak salah dong, mas kasih aku belanja segitu karena aku perlu beli produk perawatan tubuh dan kecantikan. Supaya mas selalu puas sama aku. Ya udah ya mas, aku mau siap-siap ikut acara arisan dulu. Jangan lupa tadi ya. Minggu depan, mas harus kasih aku uang 15 juta. Untuk aku belanja, oke? Jawab Lola kembali dari seberang sana sambil tertawa mengejekku. Oke sayang, buat kamu apa sih yang enggak? Ya udah, mas juga mau lanjut lembur lagi ya. Ini kan menjelang akhir bulan, banyak laporan yang harus mas siapkan, oke? Oke mas, dadah. Terdengar ciuman tanpa perpisahan dari seberang sana yang tanpa sadar membuat Salma mencengkram tangannya kuat-kuat. Andai Salma tak ingat kalau harus tetap menjadi kelinci yang manis di depan Bobby, agar laki-laki itu tak curiga dan marah padanya. Mungkin sudah Salma tampar dan cakar wajah suaminya yang tak tahu diri itu. Salma berdoa semoga suatu saat keadaan ini berbalik. Perempuan yang suaminya sanjung dan berhasil membuat suaminya sanggup berbohong menyembunyikan uang gajinya dari Salma. Perempuan itu pula yang nantinya membuat hidupnya sengsara sehingga ia harus minta maaf dan belas kasihan Salma karena menyesal telah menomor sekiankan Salma setelah perempuan itu, ibu dan adik-adiknya. Salma, tolong nanti kalau ada GoFood nganterin makanan, diterima ya. Mas mau nyusun laporan soalnya di dalam, kata Bobby saat melewati Salma yang sedang pura-pura melipat baju di ruang tengah. Setelah sebelumnya berhasil menguping pembicaraan antara dirinya dengan Lola, wanita perusak rumah tangga orang itu. Salma menoleh lalu tanpa senyum membuka suaranya. Memangnya mas pesan apa? Tanyanya. Ayam geprek sama jus alpukat, tapi cuma satu. Jadi kamu sama Mas Zayi nggak usah minta. Kalau mau sendiri jadi istri boros. Jadi jangan salahkan aku kalau makan sendirian. Ujar Bobby tanpa perasaan. Mendengar perkataannya, Salma tersenyum tipis lalu menggelengkan kepalanya. Maaf mas, tapi aku mau main ke rumah Mbak Santi. Dia barusan suruh aku main ke sana karena dia juga baru coba bikin ayam geprek buat jualan. Dan aku disuruh jadi tester pertama bareng Mas Zaya karena kalau enak, rencananya dia mau jualan ayam geprek di ruko yang baru dia bangun. Alhamdulillah ada aja rezeki buat aku dan Mas Zaya karena Allah gak tidur mas. Kalau gak dari suami yang kasih makan, maka akan ada banyak tangan lain yang dikirim Tuhan untuk mengeluarkan rezekinya buat kami. Aku mau siap-siap dulu. Kamu silakan ambil paketnya sendiri dan makan juga sendiri ya. Aku sama Mas Zaya gak pengen kok. Insya Allah masih banyak orang yang kasihan dan ngantar rezekinya buat kami. Ujarnya dengan nada tenang tapi tajam pada Bobby yang hanya terdiam mendengar perkataannya. Pun saat Salma berlalu tanpa kata dan sapa meninggalkan rumah untuk menuju kediaman Mbak Santi. Yang barusan memang menyuruh Salma datang ke rumahnya karena tetangganya yang baik hati itu berencana akan membuka bisnis ayam geprek di ruko yang baru dia bangun. Bobby hanya menatapnya tanpa kata. Dengan bergandengan tangan, Salma dan Mas Zaya pun berjalan bersisian menuju kediaman Mbak Santi yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah mereka. Saat sampai, bau harum masakan ayam ungkep yang tengah digoreng menguar di udara, hingga membuat air liur siapapun pasti menetes mencium baunya yang harum dan menggugah selera. Pun Salma dan Mas Zaya. Mbak Santi memang pintar membuat masakan, makanya cocok sekali kalau dia mau membuka bisnis warung ayam geprek. Pasti laku dan laris manis. Sebab selain enak, Mbak Santi juga tidak pelit sehingga pasti orang akan puas dengan porsi yang akan Mbak Santi berikan nanti. Mbak Santi memang sangat dermawan. Tak heran, bikin usaha apa saja pasti berhasil dan tak pernah gagal. Mungkin Allah ridho pada sikapnya dan apa yang dia lakukan sehingga rezeki selama ini pun selalu lancar. Assalamualaikum Mbak Santi. Salma menyapa sembari mengetuk pintu. Waalaikumsalam, Salma ya? Ayo masuk Sal. Mbak udah nunggu dari tadi loh. Bareng Mas Zaya kan? Soalnya Mbak masak ayam lumayan banyak. Mbak ingat Mas Zaya suka ayam goreng. Jadi ini Mbak gorengkan satu piring khusus buat Mas Zaya dan kamu Salma. Nanti kalau nggak habis boleh dibungkus bawa pulang ya Mas Zaya. Ucap Mbak Santi dengan nada lembut pada Mas Zaya. Mas Zaya pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya Tante, makasih. Tante baik banget deh. Ucap Mas Zaya dengan nada gembira. Mbak Santi pun tersenyum lalu melanjutkan ucapannya. Gimana? Enak ayamnya Mas Zaya? Enak pakai banget Tante. Masakan Tante Santi emang selalu enak pokoknya. Mbak Zaya suka. Jawab Mbak Zaya lagi yang membuat Mbak Santi tersenyum lebar lalu mengacak lembut poni putrinya itu. Kamu itu emang paling pintar bikin Tante senang Mbak Zaya. Ya udah, habiskan ayamnya ya. Ucap Mbak Santi sambil tertawa. Salma pun ikut tertawa. Mas Zaya gak bohong kok Mbak. Masakan Mbak memang selalu enak. Bumbunya terasa banget. Kalau menjadi buka warung ayam geprek pasti laris banget Mbak. Salma yakin itu.
ucapnya dengan jujur memuji. Mendengar pujiannya, Mbak Santi pun tersenyum lebar. "Makasih ya Salma, menjadi pede mau jualan kalau gitu," jawabnya. Salma pun ikut tersenyum. Setelah itu dengan suara lirih mencoba memberanikan diri untuk mengutarakan maksud hati yang mulai tumbuh saat mendengar rencana Mbak Santi ingin buka usaha. Ya, Salma ingin mulai bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan Mazaya tanpa perlu mengemis lagi pada Bobby. Meski rencana untuk diam-diam mulai mengambil uang Bobby sedikit demi sedikit supaya tak ketahuan oleh laki-laki itu akan tetap Salma lakukan, juga demi masa depan putrinya itu. Bagaimanapun Mazaya juga punya hak yang sama atas uang ayahnya. Jangan hanya habis diberikan untuk keluarganya dan istri simpanannya itu saja. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkan hal itu hanyalah dengan diam-diam mencuri uang suaminya yang pelit itu. "Mbak, kalau Mbak jadi buka warung dan butuh pekerja, boleh nggak Salma kerja di warung Mbak? Soalnya Salma pengen banget punya penghasilan Mbak. Mbak kan tahu sendiri, uang belanja yang diberikan Bobby nggak pernah cukup Mbak. Jadi kalau Mbak mengizinkan, Salma pengen kerja di warung yang akan Mbak buka nanti. Boleh Mbak. Terserah jadi apa, Salma nggak keberatan. Yang penting Salma bisa dapat penghasilan Mbak," ujarnya memohon dengan suara lirih dan penuh harap pada wanita baik hati di depannya itu. Sedikit banyak Mbak Santi memang sudah tahu kalau selama ini Bobby memberi jatah belanja pada Salma di luar kewajaran. Sehingga saat Salma mengutarakan niatnya untuk bekerja di warung yang akan dia buka nanti, Mbak Santi pun terlihat tak keberatan meski tetap bersikap hati-hati. "Tentu saja boleh Salma, kamu boleh kok kerja di warung yang akan Mbak buka nanti. Mbak senang malah kalau kamu mau bantu Mbak mengelola usaha yang akan Mbak bangun nanti. Tapi sebelumnya izin dulu ya sama Bobby. Karena gimana pun gak enak juga kalau suami Salma gak kasih izin." "Ya Sal," ucap Mbak Santi sembari menatapnya. Salma pun mengangguk lalu tersenyum. "Kalau soal itu Mbak Santi gak usah khawatir, Bobby pasti kasih izin kok. Toh Bobby pulang sore dan Mas Zaji juga sekolah. Jadi waktu Salma bekerja, insya Allah gak akan mengganggu tugas Salma sebagai seorang istri." "Jadi boleh ya Mbak, Salma kerja, please," ucapnya lagi memohon. Mbak Santi pun menganggukkan kepalanya. "Boleh Sal, boleh banget. Nanti kalau Mbak udah mulai prepare buka usaha, kamu Mbak hubungi ya," ucapnya. "Iya Mbak," jawab Salma dengan perasaan lega karena akhirnya ia dapat pekerjaan juga. Salma berjalan pulang ke rumah setelah menghabiskan waktu bersama Mas Zaya di rumah Mbak Santi. Hatinya terasa lebih ringan karena akhirnya ada peluang untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Namun bayangan bagaimana Bobby akan bereaksi saat mendengar niatnya untuk bekerja mulai menghantui pikirannya. Saat Salma sampai di rumah, Bobby sudah duduk di ruang tengah dengan wajah lelah. Masih mengenakan pakaian kerjanya. Salma menarik napas dalam-dalam sebelum mendekatinya. "Mas, aku mau bicara sebentar," ucapnya dengan hati-hati. Bobby melirik ke arahnya sekilas sebelum kembali fokus pada ponselnya. "Apalagi? Mau minta uang lagi?" Salma menahan kesal di dadanya, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Bukan Mas, aku cuma mau bilang kalau aku dapat tawaran kerja dari Mas Santi. Dia mau buka warung ayam geprek dan aku mau bantu di sana." Bobby meletakkan ponselnya dan menatap Salma dengan ekspresi tidak percaya. "Kamu mau kerja? Buat apa? Gak cukup kamu di rumah aja ngurus Mas Zaya dan beres-beres rumah." "Mas, aku butuh penghasilan sendiri. Uang belanja dari Mas sama ini gak cukup buat aku dan Mas Zaya. Aku gak mau terus-terusan kekurangan. Apalagi kalau aku bisa bantu Mas Zaya untuk kebutuhan sekolahnya. Ini juga gak akan ganggu tugasku di rumah, Mas. Mbak Santi juga bilang aku bisa kerja sesuai waktu yang fleksibel." Bobby mendengus sambil menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Jadi kamu sekarang mulai membantah? Mulai gak puas dengan yang Mas kasih? Harusnya kamu bersyukur, Salma. Banyak istri di luar sana yang lebih susah dari kamu. Lagian uang yang selama ini aku kasih ke kamu itu sudah lebih dari cukup. Kamunya aja yang boros, gak bisa ngatur keuangan." Salma mengepalkan tangannya di belakang tubuhnya, mencoba menahan amarah yang hampir meluap. "Mas, ini bukan soal membantah atau gak bersyukur. Ini soal bertahan hidup. Aku gak mau terus bergantung sama Mas kalau Mas sendiri gak pernah peduli sama kebutuhan aku dan Mas Zaya. Aku cuma mau kerja itu aja. Lagipun harus hemat yang bagaimana? Dengan uang bulanan yang kamu berikan cuma 800.000, itu pun gak mesti sebulan sekali." Bobby terdiam sejenak lalu menatap Salma dengan tajam. "Kalau kamu nekat kerja jangan harap Mas bakal kasih uang belanja lagi. Urus diri kamu sendiri kalau memang mau mandiri." Salma merasakan dadanya sesak, tetapi kali ini dia tidak akan mundur. Ia sudah bertekad untuk memperjuangkan haknya dan masa depan Mas Zaya. Jika Bobby ingin seperti itu, maka Salma akan membuktikan bahwa ia bisa bertahan tanpa uluran tangan suaminya yang pelit dan egois itu. Salma tetap pada keputusannya untuk bekerja di warung Mbak Santi. Meskipun Bobby marah besar dan mengancam untuk tidak lagi memberinya uang belanja, Salma tidak gentar. Dia tahu bahwa selama ini uang yang diberikan Bobby tidak pernah cukup.
Dan bekerja adalah satu-satunya cara agar ia dan Mazaya bisa hidup lebih layak. Sejak Salma mulai bekerja, Bobby benar-benar tidak lagi memberinya uang belanja. Setiap kali Salma meminta, Bobby hanya mencibir dan berkata, "Kamu kan sudah kerja, ngapain masih minta duit sama mas? Urus diri kamu sendiri." Namun Salma tidak kehilangan akal. Dengan cerdik, ia selalu berhasil mengambil beberapa lembar uang dari dompet Bobby saat suaminya lengah. Setiap pagi sebelum Bobby berangkat kerja, Salma sudah terbiasa beradu mulut dengannya. "Salma, mas yakin kamu yang ambil uang di dompet? Mas baru tarik uang kemarin, sekarang kau berkurang lagi," bentak Bobby dengan wajah merah padam. Salma hanya tersenyum sinis. "Mas yakin aku yang ambil? Mungkin mas lupa kasih istri muda mas atau ibu mas? Atau mungkin mas kebanyakan foya-foya di luar sana? Aku cuma istri yang harus bertahan hidup dengan anak mas." "Jangan ngelantur Salma, kamu mulai kurang ajar sekarang. Istri muda apa maksudmu, hah?" geram Bobby. "Kurang ajar? Mas yang pelit setengah mati. Ngasih orang lain duit belasan juta tapi sama anak sendiri perhitungan. Mas pikir aku akan diam terus? Aku ini istri sah mas, bukan pengemis. Lagian siapa tahu aja mas punya simpanan wanita lain. Terus mas lupa kalau uangnya udah dikasih ke dia," balas Salma tajam. Bobby menatapnya dengan marah, tetapi tidak bisa berkata banyak. Setiap pagi perdebatan semacam ini terus terjadi sebelum keduanya berangkat ke tempat kerja masing-masing. Namun Salma tidak peduli. Dia telah belajar untuk tidak lagi bergantung pada suami yang tidak menghargai dirinya. Dengan hasil kerjanya sendiri dan uang yang berhasil ia ambil dari dompet Bobby, Salma mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Ia sadar bahwa ini bukan solusi jangka panjang, tetapi setidaknya ia bisa tetap bertahan tanpa harus meminta belas kasihan dari suaminya yang pelit dan egois itu. Sementara itu, sesampainya di kantor, Bobby mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa gelisah menggerogoti pikirannya. Dan ia terus bertanya-tanya, dari mana Salma bisa tahu bahwa ada wanita lain selain dirinya? Selama ini, ia sangat berhati-hati dalam menyembunyikan hubungannya dengan Lola. Tapi reaksi Salma yang tiba-tiba berubah membuatnya cemas. Mungkin dia diam-diam mengawasi aku. Atau jangan-jangan dia membaca pesan-pesan di ponselku waktu ponselku tertinggal di rumah. Bobby bergumam sendiri di dalam ruang kerjanya, tangannya mengepal di atas meja. Dia mulai memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Jika Salma sudah tahu, kenapa dia tidak langsung marah besar? Kenapa justru sikapnya tetap tenang dan bahkan semakin percaya diri? Ini semakin membuat Bobby bingung. Namun di sisi lain, Lola justru kegirangan saat mendengar perubahan sikap Salma. Dia mengira bahwa Salma akhirnya sudah menerima kenyataan bahwa dirinya dimadu dan tidak lagi menentang hubungan mereka. "Mas, kayaknya Salma udah nerima deh kita berdua. Akhirnya dia sadar juga kalau aku memang bagian dari hidup kamu," ujar Lola dengan nada senang sambil duduk di sudut meja kerja Bobby. Bobby melirik Lola dengan tatapan tajam. "Jangan terlalu percaya diri Lola. Aku justru mulai curiga kalau dia tahu lebih dari yang seharusnya." Lola tertawa kecil. "Ya udahlah mas, kalau dia udah terima, ngapain kita harus sembunyi-sembunyi lagi? Sekarang kita bisa lebih bebas. Mungkin nanti kita bisa jalan bertiga." "Mas, sampai kapan kita harus diam-diam? Aku ini istri mas juga kan? Lagi pula Salma pas sudah tahu. Aku yakin dia bisa menerima keadaan," kata Lola sambil menyentuh tangan Bobby dengan lembut. Awalnya Bobby masih ragu, tetapi rayuan Lola semakin lama semakin membuatnya yakin. Akhirnya ia menuruti permintaan Lola untuk membawanya ke rumah dan memperkenalkannya secara langsung kepada Salma dan Mazaya. Sesampainya di rumah, Bobby masuk dengan penuh percaya diri. Lola berjalan di sampingnya, tersenyum lebar seolah tidak ada yang salah. "Salma, aku mau ngomong," kata Bobby tanpa basa-basi. Salma yang tengah duduk di ruang tamu menatap keduanya dengan tatapan kosong. Ia sudah mengetahui hal ini jauh sebelum Bobby berani membawanya ke rumah. Namun melihat suaminya benda-benda berdiri di hadapannya bersama wanita lain membuat dadanya sesak. "Ini Lola," lanjut Bobby. "Mulai sekarang kamu gak perlu berpura-pura gak tahu lagi dia istri mas juga." Salma menarik napas dalam-dalam, ia menatap Lola sekilas, lalu kembali fokus pada Bobby. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada tangisan atau teriakan, hanya senyum tipis yang tidak bisa diartikan. "Baiklah," jawabnya pelan. "Silakan duduk." Bobby sedikit terkejut dengan reaksi Salma yang begitu tenang. Dia mengira Salma akan marah atau bahkan menangis. Tetapi di dalam hatinya, Salma sedang menahan gelombang emosi yang hampir membuatnya terisak. Api cemburu membakar dadanya, tetapi ia menahannya dengan kuat. Sementara itu Mazaya yang sejak tadi melihat ke arah Lola dengan dahi berkerut, akhirnya membuka suara. "Ayah, siapa tante ini? Kenapa dia datang sama ayah?" tanya Mazaya polos.
Bobby tersentak. Ia menatap putrinya yang masih lugu dan belum memahami situasi. Mazaya terus menatap Lola dengan penuh rasa ingin tahu. Lola yang merasa di atas angin, mendekati Mazaya dan mencoba bersikap ramah. "Sayang, Tante Lola teman ayah. Sekarang Tante akan sering kesini ya." Mazaya menoleh ke arah Salma berharap mendapat penjelasan. "Ibu, benar Tante ini teman ayah. Kenapa dia bisa sama ayah?" Salma menatap putrinya dengan lembut. "Mazaya, nanti ibu jelaskan ya. Sekarang kamu main dulu di kamar." Mazaya masih kebingungan, tetapi ia menurut dan berjalan menuju kamarnya. Setelah putrinya pergi, Salma kembali menatap Bobby dan Lola. "Kalau kalian sudah selesai bicara, aku mau istirahat. Silakan lanjutkan percakapan kalian tanpa aku," ujar Salma datar lalu bangkit dan meninggalkan ruang tamu. Bobby menatap punggung Salma dengan perasaan tak menentu. Sementara Lola yang awalnya senang, mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mengira Salma sudah menerima kenyataan. Tetapi reaksi Salma yang tenang justru terasa mengintimidasi. Salma menutup pintu kamarnya dan akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Ia tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari rencana yang telah ia siapkan untuk masa depannya dan Mazaya. Namun Salma tidak sekedar bertahan. Ia mulai menjalankan rencananya dengan lebih serius. Setiap sen yang ia dapatkan dari hasil bekerja di warung Mbak Santi, ia sisihkan sedikit demi sedikit. Tidak ada pengeluaran yang tidak perlu. Ia bahkan rela bekerja lebih lama menerima pekerjaan tambahan dan mencari cara lain untuk menambah penghasilannya. Selama berbulan-bulan, Salma terus bekerja keras. Ia tidak hanya menggantungkan diri pada warung Mbak Santi, tetapi juga mulai menerima pesanan makanan kecil yang ia buat sendiri di rumah. Pelanggannya mulai bertambah dan sedikit demi sedikit uangnya terkumpul. Sementara itu, Bobby tetap merasa bahwa Salma akan selalu bergantung padanya. Ia tidak menyadari bahwa Salma sebenarnya sedang membangun kehidupan barunya secara diam-diam. Akhirnya setelah cukup uang terkumpul, Salma mengambil keputusan yang sudah lama ia pikirkan. Ia akan meninggalkan Bobby dan memulai hidup baru. Dengan tabungannya ia menyewa sebuah kontrakan kecil untuk ia dan Mazaya tinggali. Uang yang ia kumpulkan juga cukup untuk membiayai sekolah Mazaya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Malam ini Salma menunggu Bobby pulang. Begitu suaminya masuk ke rumah dengan wajah lelah, ia langsung berdiri di tengah ruang tamu. "Salma, kamu masih bangun?" tanya Bobby dengan dahi berkerut. Salma menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas. "Kita perlu bicara. Aku mau Mas segera menceraikan aku." Bobby yang baru saja melepas sepatu langsung menegang. "Apa? Kamu ngomong apa barusan?" "Aku minta cerai, Bobby," ulang Salma tanpa ragu. Bobby tertawa sinis, seolah yang baru saja ia dengar adalah lelucon. "Salma, kamu ini kenapa? Baru kerja sebentar aja udah merasa hebat. Gak perlu suami lagi?" Salma menatapnya tanpa ekspresi. "Ini bukan soal aku merasa hebat atau enggak. Ini soal harga diriku. Aku sudah cukup lama bertahan di dalam rumah tangga ini dengan segala ketidakadilan yang Mas lakukan. Aku sudah lelah." Bobby mendekat, suaranya mulai meninggi. "Salma, jangan macam-macam. Kau pikir bisa hidup tanpa aku? Aku yang kasih kamu makan sama ini. Aku yang bayar semua tagihan." Salma tersenyum tipis. "Masalah, aku yang bertahan sama ini. Bukan Mas yang memberiku makan. Aku sudah bisa menghidupi diriku sendiri. Aku sudah siap untuk pergi." Bobby semakin marah. "Jangan seenaknya Salma. Aku gak akan ceraikan kamu. Kamu mau pergi silakan pergi. Tapi aku gak akan kasih kamu kebebasan semudah itu." Salma menghela napas. "Mas, aku gak butuh izin Mas lagi. Aku hanya memberitahu. Bukan meminta persetujuan. Besok aku akan ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai." Bobby terdiam, ia menatap Salma dengan penuh kemarahan. Tetapi juga sedikit panik. Dia tidak pernah membayangkan Salma benar-benar berani meninggalkannya. "Kamu pikir hidup akan lebih baik tanpaku?" tanya Bobby dengan suara rendah. Salma tersenyum tenang. "Aku yakin hidupku akan jauh lebih baik tanpa Mas. Setidaknya aku gak perlu lagi berjuang sendirian dalam pernikahan yang hanya aku yang mempertahankannya." Tanpa berkata lagi, Salma melangkah menuju kamar untuk terakhir kalinya. Sementara Bobby hanya bisa berdiri diam, mulai menyadari bahwa kali ini ia benar-benar kehilangan Salma. Setelah pertengkaran panjang, akhirnya mereka resmi bercerai. Kini Mazaya ikut bersama Salma dan keduanya menjalani kehidupan dengan tenang. Salma yang dahulu hanya memiliki usaha kecil-kecilan, kini telah berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi perusahaan besar. Produk makanannya kini tak lagi hanya dipasarkan di dalam negeri, tapi juga diimpor ke berbagai negara. Ia telah membuktikan bahwa tanpa Bobby ia mampu hidup lebih baik. Suatu hari Salma dan Mazaya duduk di ruang tamu rumah mereka yang kini lebih luas dan nyaman. "Bu, aku bangga banget sama ibu," kata Mazaya sambil memeluk Salma.
Salma tersenyum dan mengusap kepala putrinya. Terima kasih sayang, ibu melakukan semua ini untuk kamu. Ibu ingin kamu punya masa depan yang lebih baik. Dulu aku selalu sedih, lihat ibu selalu dimarahi ayah. Sekarang ibu lebih bahagia kan? Tanya Mas Zaya dengan mata berbinar. Salma mengangguk. Ibu sangat bahagia nak, hidup kita jauh lebih tenang sekarang. Sementara itu di tempat lain, Bobby duduk dengan wajah kusut di sofa rumahnya yang kini semakin berantakan. Lola yang dulu selalu tampak ceria, kini mulai menunjukkan sifat aslinya. Bobby, uang belanja bulan ini kok kurang? Aku kan udah bilang, aku butuh buat beli tas baru dan ikut arisan. Teriak Lola dengan nada menyebalkan. Bobby menghela napas panjang. Lola, aku gak punya uang sebanyak dulu. Karirku merosot, gaji berkurang. Aku gak bisa terus-terusan ngasih kamu uang untuk hal yang gak penting. Lola mendengus kesal. Jadi sekarang kamu mau menyalahkan aku? Dulu kamu janji bakal bahagiain aku. Sekarang malah nyuruh aku irit. Bentaknya. Bobby bangkit dan menatap Lola tajam. Aku menyesal. Aku menyesal meninggalkan Salma. Aku gak sadar kalau dia adalah istri yang sebenarnya peduli sama aku. Kamu cuma mau uangku. Lola terdiam sejenak lalu tertawa sinis. Baru sadar sekarang. Terlambat Bobby. Aku gak peduli kalau kamu menyesal. Aku mau uang. Kalau gak bisa kasih aku kehidupan mewah, buat apa aku di sini? Kata-kata Lola membuat Bobby semakin frustasi. Masalahnya tidak hanya berhenti pada Lola, ibunya dan saudara-saudaranya terus menekan dirinya untuk memberi mereka uang. Seperti yang sama ini ia lakukan. Bobby kini sadar bahwa semua orang di sekitarnya hanya melihatnya sebagai sumber uang semata. Akhirnya tak tahan lagi, Bobby mengambil keputusan yang dulu tak pernah terpikir olehnya. Lola, kita cerai, aku sudah cukup menderita, kata Bobby dingin. Lola tertawa lalu matanya membelalak saat menyadari bahwa Bobby benar-benar serius. Apa? Kamu menceraikan aku? Setelah semua yang aku lakukan buat kamu. Apa yang kamu lakukan? Menghabiskan uangku. Membuat hidupku lebih sengsara. Aku sudah cukup pergi dari rumah ini, ujar Bobby dengan nada tegas. Lola membanting piring di meja dan menatapnya penuh kebencian. Baik, tapi ingat Bobby, kamu bakal menyesal lebih dari ini. Bobby hanya menatap kosong saat Lola pergi. Ia merasa hancur, tetapi jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Sementara itu, Salma duduk di kantornya yang luas, dikelilingi oleh staf yang setia membantunya mengembangkan bisnisnya. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari Bobby. Salma, aku ingin bicara, bisa kita ketemu? Salma menatap layar ponsel itu sebentar, lalu tersenyum kecil dan meletakkannya kembali di meja. Ia telah melangkah jauh ke depan, tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang. Hidupnya kini lebih baik tanpa Bobby, dan ia siap menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan. Tamat. Pesan moral, Salma membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan dan membangun kehidupannya sendiri tanpa bergantung pada orang yang tidak menghargainya. Kemandirian adalah kunci untuk hidup lebih baik. Terima kasih ya buat penonton setia Arah Temu yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.